Baik, ada spidol. Bapak Ibu sekalian, ini closing 1 menit. Segitiga, saya tidak pernah mengatakan, tolong, apa yang dikatakan oleh beliau itu tidak benar. Kalau saya mengatakan segitiga simbol Dajjal. Ini klarifikasi saya. Saya tidak dikasih waktu ketika diskusi dengan beliau untuk mengklarifikasi ini. Segitiga bukan simbol Dajjal, tapi segitiga adalah simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Bahkan Bapak Ibu lihat, cincinnya Rasulullah kalau distempelkan itu membentuk segitiga. Baik, ini terpaksa saya sampaikan Bapak Ibu, untuk menjadi, mudah-mudahan ini bantahan saya kepada mereka yang menuduh saya mengatakan itu. Itu tidak benar Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini khatamnya Rasulullah SAW berbentuk segitiga kan? Apakah Rasulullah menggunakan simbol Dajjal? Tidak. Ya. Saya nggak bisa menjelaskan begini karena saya pembicara pertama. Andaikan saya pembicara kedua akan saya bantah itu Bapak Ibu. Coba lihat tulisannya. Allah wahdah, Allah Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad abduhu wa rasulullah, Muhammad hamba dan utusannya. Ini tauhid bukan? Tauhid. Nah, Rasulullah menggunakan segitiga sebagai simbol tauhid. Makanya FPI simbolnya segitiga. Kan ini dasarnya Bapak Ibu. Bukan lantas FPI menggunakan simbol Dajjal. Itu kesimpulan siapa? Itu kesimpulan beliau, bukan kesimpulan saya. Ya. Fa innaka mansurun, fa innaka mansur. Sesungguhnya engkau adalah sosok yang akan Allah tolong. Tawajjah haitsu syi'ta, menghadaplah ke arah yang kau inginkan. Ini stempel, ini cincin Rasulullah kalau distempelkan begitu. Atau ada satu riwayat yang lain bentuknya seperti ini. Ada tulisan lain di bawahnya. Ya, nah ini nih. Nah ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang mandul terputus. Lalu beliau mengatakan, itu di Masjid Nabawi di mihrab Rasulullah. Itu ada segitiga dan bulatan ini. Saya tanya, ini dibuat oleh Rasulullah bukan? Bukan, siapa yang buat ini? Rasulullah tidak membuatnya. Jadi siapa yang membuatnya? Nah itu PR Anda, cari tahu. Maksud saya Bapak-Bapak sekalian. Ini jawaban saya. Karena setelah pertemuan itu saya dihujat habis-habisan. Nah ini jawaban saya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, andaikan saat itu ada diskusi dan itu permintaan saya dan itu tidak dikabulkan. Saya minta acaranya terbuka dan masyarakat harus bertanya, tapi tidak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dan ini hujah saya. Ini tidak saya bahas ya, nanti di duri. Nah jadi segitiga itu simbol Tuhan. Iblis menggunakan segitiga sebagai simbol Tuhannya. Dan dia tinggal di langit kan? Dia masih diizinkan Allah naik ke langit. Qadarullah ada sosok kembaran dia yang bernama Dajjal, yang bergelar Dajjal. Dan dia mengaku Tuhan, simbolnya segitiga juga kan? Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda. Maka hasil pertemuan mereka berkolaborasi menjadi Tuhan yang tunggal, Dwi tunggal. Kira-kira kalau dua simbol ini dipersatukan jadi seperti apa bentuknya? Begini kan? Nah ini arti daripada David Star-nya Israel. Bapak Ibu. Ada banyak simbol-simbolnya. Bapak Ibu untuk memahami ini silakan Bapak Ibu baca buku Zionisme Gerakan Menguasai Dunia karya J.A. Maulani. Dan juga buku Codex Magica, karangan orang luar negeri, tapi sudah diterjemahkan. Bapak Ibu kan paham tentang konspirasi Yahudi. Nanti kita akan bedah dalam konspirasi Iblis dan Dajjal, insyaallah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Apa ini? Kamu Illuminati kah? Hah? Kamu ada kaitannya dengan persiapan ini, kemunculan Dajjal? Iya. Lihat dia begini. Ya, jadi Dajjal ini akan datang manakala dunia betul-betul hancur karena fitnahnya. Dan ketika Dajjal muncul, sihirnya ini mampu menepis siapapun yang lemah imannya. Bahkan siapapun, kata Rasulullah SAW, diperintahkan untuk pergi menghindari Dajjal. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu bisa menghadapinya.
Karena siapapun yang terkena fitnah Dajjal di saat kehadirannya, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Apa yang kalian lakukan untuk kedatangan Dajjal? Menyesatkan umat Islam semua. Menyesatkan umat Islam semua.